Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ini untuk sama-sama mempelajari atau ngaji kitab Masailul Jahiliyah. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, insyaallah pada maghrib kali ini kita memasuki pembahasan poin yang ke-33 ya. Jadi betul sekalian? 33 yang buat kitab silakan dibuka. Betul ya? Nah, sekarang al-mas'alah as-salisah wa salasun ya, masalah yang ke-33. Baik, Bapak sekalian, kami bacakan ke-34 ya. 34 ya kayaknya. 33 sudah kemarin kita ya. Berarti 34. Baik, mari kita lihat yang masalah yang ke-34 Ar-Rabi'ah was-Salasun. Dikatakan anna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiyah fa'akzabahumullahu biqaulihi ta'ala hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bapak Ibu dan sekalian, bahwa setiap kelompok, nah ini orang-orang jahiliyah itu masing-masing kelompok mereka tadda'i. Tadda'i itu maknanya mengklaim, mengakui, ngaku-ngaku gitu ya. Di situ diterjemahkan menyerukan ya. Itu bukan menyerukan sebenarnya. Nah, ini kadang-kadang penerjemah ini kalau dia belum begitu ini kurang pas kadang-kadang. Jadi tadda'i, da'i artinya mengklaim. Mengklaim dirinya annaha an-najiyah, bahwa kelompok dialah yang termasuk kelompok yang selamat. Jadi semua orang jahiliyah mengaku kamilah yang selamat. Setiap kelompok mengaku merekalah yang selamat, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, bahkan di dalam Islam sendiri juga begitu. Ada sebagian kaum muslimin yang mengaku diri yang selamat, yang lain nggak selamat. Maka sering kita di tengah-tengah masyarakat mendengar gitu ya, kayak surga milik dia aja sendiri. Sering kan kita mendengar seperti itu. Emangnya surga dia kaplingnya punya dia toh kan itu. Sering kita mendengar istilah-istilah itu. Nah, ini artinya bahwa setiap orang itu, setiap kelompok mengaku dirinya lah yang paling benar. Begitulah dulu orang-orang jahiliyah. Maka kalau ada orang Islam saat ini mengaku dirinya paling benar, nah, tinggal nanti dilihat. Tapi boleh enggak kita merasa paling benar? Atau merasa kita sudah benar? Boleh atau tidak sekalian? Nah, tapi sifat manusia begitu. Jadi masing-masing merasa dia yang paling benar. Ketika ada orang bilang, oh seakan-akan surga itu kaplingnya jatuh. Sebenarnya dia pun merasa benar. Sebenarnya ketika seseorang ngomong, emangnya surga milik dia sendiri. Artinya dia juga nggak mau disalahin, gitu kan? Makanya dia respon, emangnya surga milik dia, gitu kan? Nah, ini misalnya. Lalu apa ukurannya? Nah, kan masing-masing orang merasa paling benar, masing-masing orang merasa sudah benar. Ini terjadi dulu pada orang-orang jahiliyah. Maka Bapak Ibu dan sekalian, di sini sebutkan
bukti bahwa dulu orang-orang jahiliyah juga merasa mereka paling benar. Kita buka dalilnya, sebutkan di sini surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau kita baca di kitab sekalian, lebih enak kalau kita buka Qur'annya. Jadi ada awalannya. Ini kan pertengahan. Jadi biar lebih utuh. Walaupun ini konteksnya. Nah, bantahan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebelumnya, kalimat sebelumnya, jadi orang-orang jahiliyah itu mengatakan, orang-orang ya tentu orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka semua masuk dalam kategori jahiliyah. Sebelum Rasul diutus menjadi, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Apa kata mereka? Waqalu, mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, ini. Jadi mereka bilang tidak akan mungkin masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Artinya selain mereka tidak akan masuk surga, kan itu klaim mereka. Yang masuk surga itu hanya orang Yahudi, hanya orang Nasrani. Tapi kemudian ya, ini artinya mereka hasaru al-hidayata wadukhul al-jannati fil yahudi wan nasara. Mereka membatasi bahwa orang yang masuk surga itu hanyalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani saja. Selain itu nggak akan masuk surga. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hatu burhanakum." Datangkanlah bukti kalian. Kalau memang kalian ya, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Mana buktinya? Orang Yahudi bilang kami yang akan masuk surga, orang Nasrani kami yang akan masuk surga. Selain kami nggak akan masuk surga. Buktinya mana? Rasulullah disuruh oleh Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana coba datangkan bukti kalau memang kalian ini masuk surga dan itu benar, silakan, mana buktinya? Allah yang nyuruh Rasul untuk menantang mereka. Artinya mengklaim kami yang paling benar ini hukum asalnya boleh saja, asal ada bukti, kan gitu. Asal ada bukti. Summa bayyana as-shawaba biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan mana perkara yang benar dalam firman-Nya. Siapa sih orang yang selamat itu? Siapa sih orang yang akan masuk surga itu? Nah, ini buktinya. Kalau bukti ini tidak bisa dihadirkan oleh siapapun yang mengklaim dirinya kamilah yang hanya akan masuk surga, tapi nggak punya bukti, yaitu berarti klaimnya bohong, pernyataan mereka bohong, pengakuan mereka bohong. Tapi kalau ada orang kami yang selamat, kami yang benar, buktinya mana? Mereka punya bukti, ini buktinya. Nah, berarti benar. Tinggal ada bukti atau tidak, itu masalahnya. Nah, orang-orang jahiliyah mereka mengklaim, mengaku, tapi nggak punya bukti. Di situ masalahnya. Maka siapapun di zaman kita sekarang ya, kalau ada di antara kaum muslimin mengaku kamilah yang selamat, yang lain nggak selamat, punya bukti enggak? Kalau ada bukti berarti sesuai. Tapi kalau dia hanya ngaku mengklaim dirinya paling selamat, yang lain nggak selamat, nah, tapi dia nggak punya bukti, berarti sama seperti orang jahiliyah sekalian. Nah, lalu apa sih bukti seseorang itu selamat? Nah, Allah menjelaskan buktinya adalah di ayat berikutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Nah, jadi orang yang selamat adalah orang yang aslama wajhahu lillah. Apa ini maksud aslama wajhahu lillah? Yaitu yakni akhlasa dinahu lillahi azza wa jalla wa salima minasyirki, yaitu orang yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah saja dan tidak ada kesyirikan. Jadi dia selamat menjauhi semua unsur-unsur kesyirikan. Itu satu. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang dia akan masuk surga, dia adalah firqah an-najiyah, ya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah satu, man aslama wajhahu lillah, yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah saja. Artinya ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk kepentingan yang lain.
Bukan untuk kepentingan dirinya, kepentingan dunia, kepentingan kelompoknya, kepentingan supaya dia dianggap wah Islami gitu ya, religius dan seterusnya. Bukan. Tapi betul-betul apa yang dia lakukan itu hanya semata-mata untuk Allah saja. Aslama wajhahu lillah. Itu. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa mereka yang akan masuk surga, mereka kelompok selamat, sementara dalam praktek ibadah mereka sehari-hari mereka bilang Isa ibnullah. Orang Nasrani bilang waqalatin nasara Isa ibnullah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan orang-orang Nasrani bilang Isa adalah anaknya Allah, putranya Allah. Syirik sudah, nggak mungkin selamat. Mereka nggak bisa mengklaim kamilah yang akan masuk surga. Wong sampean syirik kok bilang Isa ibnullah. Orang Yahudi juga bilang waqalatil yahud Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Dari situ saja udah membantah semua pengakuan dan klaim orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, apalagi orang musyrik. Orang-orang yang sehari-hari ibadahnya menyembah berhala, itu nggak mungkin lagi. Nah, begitu juga kita umat Islam ini. Kalau ada yang mengklaim kamilah yang selamat, yang lain nggak selamat, kami yang benar, yang lain nggak benar. Tapi dalam sehari-harinya mereka melakukan kesyirikan, bahkan secara demonstratif gitu ya. Diperlihatkan, dipertontonkan secara bangga, padahal itu syirik. Nah, maka pengakuan mereka yang merasa paling benar dan pasti selamat, pengakuan dusta, kadzabun, dusta mereka. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih mengatakan tentang bahwa umatku ini ya satab tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Nabi sendiri bilang semua golongan dari umatku ini akan masuk neraka. Kulluha finnar illa wahidatan, kecuali hanya satu saja. Nah, lalu dari sinilah kemudian ya orang-orang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya yang oleh Rasul disebut illa wahidah, hanya satu yang selamat. Apa ciri-cirinya? Nah, kembali pada apa yang Allah jelaskan di dalam ayat 112 surah Al-Baqarah tadi, yaitu man aslama wajhahu lillah, orang yang ikhlas, tidak berbuat syirik, ibadahnya hanya untuk Allah saja. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, jadilah itulah firqah an-najiyah, itulah kelompok yang selamat. Tapi di Indonesia ini ada ya buku ditulis oleh seorang orang Indonesia, orang lokal. Saya lupa Kiai Haji siapa itu yang nulis. Nah, dia menulis kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia sebutkan 73 golongan yang akan masuk neraka siapa, yang masuk surga itu siapa. Lalu dia sebutkan, intinya dia ingin mengatakan bahwa yang dia ikuti itulah yang benar. Lalu siapa yang nggak benar, disebutin satu-satu. Ya, kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, termasuk Wahabi disebut, itu nggak akan masuk surga tuh. Ya, siapa lagi? Nah, itu Ibnu Taimiyah tuh, kelompoknya Ibnu Taimiyah itu nggak akan masuk surga kata dia, kata si penulis buku itu. Lalu siapa ya kelompoknya dia? Saya nggak usah sebut nama kelompoknya ya. Jadi si penulis ini jelas dia kemana afiliasinya. Dia ingin mengatakan bahwa kelompok saya yang benar. Selain kelompok saya ini nggak benar. Karena ada istilah aswaja yang benar. Tapi maksud si penulis ini dia seorang penganut secara akidah Asy'ari, ya Asy'ariyah, si penulis buku ini. Nah, dan ini banyak digandrungi di Indonesia ya, banyak disenangi oleh sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita. Nah, orang ini dia menganut secara akidah Asy'ariyah, dan dia merasa dia yang benar itulah. Selain itu keliru semua. Nah, jadi sampai-sampai nanti ada sebagian orang belakangan menyebut Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah Asy'ariyah katanya. Padahal Imam Asy-Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Asy'ari, Abu Mansur Al-Asy'ari lahir tahun berapa? Jauh sekali. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Sementara
siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari ya, pendiri Al-Asy'ariyah itu belakangan ya, sekitar di atas abad ke-10 ya kalau tidak salah beliau. Nah, 10 Hijriah di atas itu. Jauh, masa Imam Asy-Syafi'i katanya Al-Asy'ariyah? Kan nggak mungkin. Orang yang lahir lebih dulu mengikuti orang yang belakangan. Bahkan mungkin orang kakeknya pun belum benihnya belum ada ya. Tapi udah. Nah, ini kan aneh. Nah, oke, tapi boleh silakan. Masing-masing boleh mengaku dirinya paling benar, silakan. Tapi buktinya ada enggak? Apa buktinya? Satu tadi. Dalam ayat 112 surah Al-Baqarah Allah menyebutkan ada dua bukti ya, seseorang atau suatu kelompok boleh dia mengaku dirinya paling benar selama dia memenuhi dua bukti itu. Bukti yang pertama tadi, man aslama wajhahu lillah. Jadi orang yang ikhlas semua ibadahnya hanya untuk Allah saja. Yang kedua apa? Wa huwa muhsinun. Nah, ini. Apa itu muhsin? Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, di tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau biasa disebut oleh para ulama untuk menyingkat nama tafsir ini dengan tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan kata muhsin itu ya, di dalam ayat ini artinya muhsinun fi ibadatihi bittiba'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalikal ladzi yadkhulu al-jannata wa hiya at-taifah al-mansurah atau an-najiyah. Muhsin itu artinya adalah orang yang baik, benar dalam ibadahnya dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu muhsin artinya. Nah, itulah dia orang yang akan masuk surga kelak dari umatnya Nabi yang Nabi bilang illa wahidah. Yaitu siapa tadi? Orang yang dalam ibadahnya benar. Bagaimana seseorang bisa dinilai ibadahnya benar ketika dia mengikuti sunnah Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah muhsin artinya. Itulah dia yang akan masuk surga. Nah, itulah dia at-taifah an-najiyah, kelompok yang selamat yang oleh Nabi disebut illa wahidah itu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ketika ya Rasulullah SAW ditanya, jadi waktu Rasul menjelaskan satabtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha yadkhuluna an-nara au kulluha fin-nar illa wahidah. Qalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, duhai Rasulullah, man hiya? Siapa itu? Kelompok siapa itu yang hanya satu yang akan masuk surga itu siapa? Waktu itu sahabat nanya, pengen tahu siapa. Jangan-jangan mereka semua juga termasuk yang kan khawatir tuh. Sahabat ngeri kalau Rasul menjelaskan sesuatu nanti semua masuk neraka. Itu satu. Siapa? Waktu mereka bertanya, jangan sampai mereka termasuk yang 72 golongan itu. Nah, supaya mereka inginnya masuk seperti golongan yang satu tadi, yang dijamin oleh Rasul masuk surga itu. Maka Rasulullah menjelaskan. Kata Rasul apa? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang kelompok yang masuk surga dari umatku itu, yang satu itu tadi adalah dia yang berjalan di atas jalan yang aku dan sahabat-sahabatku tempuh. Jadi dalam hidupnya dia mengikuti Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itulah dia yang akan selamat. Nah, jadi sahabat sudah, kalau sahabat semua dijamin ya, sudah benar karena Rasul mengatakan man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Maka tenanglah para sahabat tentu saja ketika mendengar penjelasan dari Rasul SAW. Nah, maka sekalian, dengan demikian ciri-ciri kelompok yang dimaksud oleh Nabi satu dan dia selamat akan masuk surga itu syaratnya dua. Satu aslama wajhahu lillah atau ikhlas. Yang kedua apa? Muhsinun bi ibadatihi bi ittiba'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ittiba Rasul, ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi dua syarat utama amal seseorang diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa?
mengikuti Rasulullah. Udah. Cirinya itu buktinya. Kalau kita sudah memenuhi dua syarat ini, dua bukti ini, boleh kita ngaku kami selamat insya Allah. Kenapa? Karena insya Allah kami ikhlas, insya Allah kami akan selalu berusaha tamassuk, betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Jika ada yang kami lakukan bertentangan dengan sunnah Nabi, kami akan bertaubat, kami akan tinggalkan. Kami akan terus berusaha berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Tidak akan nambah-nambahi, tidak akan ngurang-ngurangi. Itu yang akan kami lakukan. Karena itulah yang dikatakan oleh Nabi. Nah, dalam prakteknya ternyata betul. Semua apa yang disampaikan Nabi dia berusaha lakukan. Dari mulai cara beribadahnya, dari mulai cara berinteraksi, muamalahnya, semua ikut tuntunan Rasulullah SAW. Nah, maka kalau betul begitu, boleh dia mengklaim dirinya karena udah ada buktinya. Maaf, ini ada sesuatu ya. Nah, ini sekalian. Itu jika tadi dua syarat itu terpenuhi, maka seseorang dia boleh mengatakan kami selamat sekalian. Tapi sayangnya ada sebagian orang mengaku selamat, ya, mengaku dirinya selamat, tapi bukti ini tidak terpenuhi. Nah, itu berarti pengakuan yang bohong, Bapak sekalian. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Nah, jadi dua dalil ini sudah cukup menegaskan. Satu tadi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112, yang kedua hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, yang tadi Nabi mengatakan yang selamat adalah man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Selesai. Dari Quran sudah ada penjelasan, dari hadis Nabi sudah ada penjelasan. Maka barang siapa yang ingin termasuk kelompok wahidah yang masuk surga tadi, nah, maka hendaklah dia satu, ikhlas dalam setiap ibadahnya hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu satu. Yang kedua, dia berusaha memperbaiki amalnya supaya semua apa yang diamalkan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itulah memang Allah menguji kita. Nah, di dalam Al-Quran itu surah apa ya? Al-Kahfi kalau tidak salah. Allah menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, supaya ya Allah menguji kalian. Jadi Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian untuk menguji kita sekalian. Supaya apa? Supaya ketahuan siapa di antara kalian itu yang apa ayyukum ahsanu amal artinya? Ayyukum ahsanu amal artinya apa? Mana yang paling baik di antara kalian amalnya? Bukan ayyukum aksaru amala. Bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan. Maka ada nanti sebagian orang sholat 1000 rakaat, sholat 100 rakaat pada hari-hari tertentu, puasa sampai 3 tahun berturut-turut. Padahal Nabi nggak pernah kasih contoh misalnya, tapi dia merasa banyak amalnya. Bukan itu. Yang dilihat bukan siapa yang terbanyak, tapi siapa yang terbaik. Yang terbaik itu apa tadi? Yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan itu dikatakan baik jika amal itu diterima. Jika kita mengamalkan suatu amalan ternyata ditolak oleh Allah, tidak diterima sebanyak apapun, baik atau tidak? Tidak baik. Sebanyak apapun kita beramal, kalau ternyata nggak diterima oleh Allah, kenapa? Karena kita nggak ngikutin Rasulullah SAW. Nah, saya kira hadisnya sudah sangat masyhur. Rasul bilang, man amila amalan, falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Sebanyak apapun dia ibadah, ya, dalam satu malam begitu ya. Selama apapun dia puasa berturut-turut puasa terus setiap hari sampai bertahun-tahun, Nabi nggak ngasih contoh, maka itu nggak akan diterima. Berarti itu nggak baik. Nah, Bapak sekalian, supaya kita bisa baik, maka berdoa tuh. Ya, doanya gimana? Yang minta supaya ibadah kita, Allah menolong kita supaya kita bisa selalu memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ada kata wa husni ibadatik. Itu artinya, ya Allah tolonglah aku
supaya aku senantiasa bisa mengingat Engkau, supaya aku senantiasa bisa bersyukur kepada Engkau, dan supaya aku bisa senantiasa memperbaiki amal ibadahku kepadamu ya Rabb. Husni ibadah, hasannya, jadi ibadah yang baik. Maksudnya apa? Artinya kita harus minta tolong kepada Allah sekalian, supaya Allah ini tolong kita agar dalam setiap amal ibadah kita selalu sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus minta tolong. Kita sendiri kadang-kadang nggak mampu, maka mintalah tolong. Rasul ngajarin kita doa supaya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini tadi doa dahsyat sekali sekalian. Kalau bisa jangan lupa tuh doa dibaca terus. Tiap kita sholat baca terus. Bahkan Nabi menekankan, menasehati seorang sahabat jangan sampai lupa baca doa ini dalam sholatnya, yaitu kepada Mu'ad. Ya, wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuka, demi Allah wahai Mu'ad bin Jabal maksudnya, sungguh aku mencintai kamu. Fala tansa an taqula dubura kulli sholatin, jangan engkau lupa untuk senantiasa berdoa di akhir setiap sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada Bapak Ibu di antara panjenengan yang suka lupa membaca doa ini? Insya Allah enggak ya? Insya Allah. Atau masih ada yang lupa? Nah, kalau lupa mulai sekarang dijaga ini doa. Itu dahsyat doanya, sekalian. Nah, itu wasiat luar biasa yang disampaikan Nabi kepada sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini sekalian. Lalu dikatakan kata Syekh Shalih bin Al-Fauzan, nah, kalau kita ingin masuk surga, ingin termasuk kelompok yang selamat tadi, ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah, tinggalkan semua kesyirikan, perbaiki amal kita supaya sesuai dengan sunnah Rasul, wa tajannab anil bid'ah wal muhdatsat, jauhilah semua amalan-amalan yang bid'ah, yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu, nah, ini penting. Nah, bid'ah baik dalam akidah maupun bid'ah dalam amaliyah ibadah, tinggalin. Kalau ada di antara kita kok masih ngeyel, mempertahankan padahal itu nggak ada perintahnya dari Nabi, lalu mengklaim kami selamat, nah itu klaim bohong. Ya. Maka oleh karena itu jangan anggap remeh kesedihan. Semua amalan kita yang tidak pernah diajarkan Nabi, tinggalin. Udah, jauhi sejauh-jauhnya. Meskipun banyak orang melakukannya. Meskipun banyak orang melakukannya. Kalau Nabi tidak pernah ngajarin, Nabi tidak pernah ngasih contoh, tinggalin. Udah. Itu rumusnya. Kalau kita masih melakukan, maka kita tidak akan masuk yang wahidah tadi. Nah, itu saudara. Jadi bahaya sekali. Perbuatan bid'ah itu sekecil apapun bisa menjadi penghalang kita menjadi bagian dari kelompok yang oleh Nabi dikatakan masuk surga itu tadi. Artinya apa? Artinya kalau ada orang kok masih mempertahankan amalan-amalan bid'ah, pasti orang ini kalau dia tidak bertaubat dibakar dulu di neraka, pasti itu. Karena apa? Nah, dia tidak sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 112 tadi. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Maka mari kita koreksi amalan kita masing-masing selama ini, sejauh ini apakah masih ada amalan bid'ah yang kita amalkan ikut-ikutan orang. Kita sendiri kalau ditanya dalilnya, tahu nggak ngerti, yang penting orang begitu saya lakukan itu. Nah itu bahaya. Maka selalulah bertanya, saya mengamalkan ini ada dasarnya enggak? Kalau nggak ada dasarnya, ini sebaiknya saya tinggalkan. Kalau saya lihat. Nah ini jadi penting sekali dalam beribadah kepada Allah ini, dalam beramal dalam urusan agama, urusan akhirat kita ini harus ada dasarnya. Kalau urusan dunia silahkan. Urusan dunia, wah itu Rasulullah memberikan kebebasan kepada kita karena Rasul bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Mau bikin gedung seperti apa, megahnya seperti apa, bagus silahkan. Mau pakai baju bentuknya gimana silahkan, yang penting nutup aurat. Warnanya apa silahkan dan seterusnya. Tapi dalam urusan agama, ya urusan akhirat, urusan ibadah kita itu harus ada contohnya dari Nabi SAW. Nah itulah yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi yang akan masuk surga, yaitu kelompok dari umat Rasul yang selamat, Bapak Ibu dan sekalian. Yaitu poin yang ke-34. Yang kedua, yang terakhir, Bapak sekalian, al-mas'alah al-khamisatu wassalasun. Masalah yang ke-35. At-ta'abbudu bikasbil aurat. Di antara prinsip orang jahiliyah itu adalah beribadah dengan
membuka aurat. Membuka aurat. Walaupun barangkali di kita ada nggak ya orang ibadah tapi buka aurat? Kayaknya mungkin nggak ada ya. Tapi kalau tapi ada nggak orang sholat auratnya terbuka? Kelihatan? Ada kalau saya lihat? Ada ya? Ada ya? Ada apa nggak? Pernah ada ya? Biasanya siapa? Mereka yang pakai kaos ketat, ya kan? Terus pakai celana ketat juga, gitu ya. Waktu dia ruku sama dia sujud, auratnya kelihatan nggak? Ada lubangnya gitu ya, ada celengannya. Ada yang nggak gitu nggak? Nah ini berarti dia kayak orang jahiliyah tuh, ibadah dengan memperlihatkan aurat. Ya. Maka hati-hati sekalian. Jadi kalau kita berpakaian, apalagi mau sholat, usahakan yang agak panjang, ya. Supaya pada saat kita ruku atau sujud tidak tersingkap aurat kita. Kalau begitu kelihatan auratnya, batal tidak sholatnya? Ya batal. Sah nggak sholatnya? Ya tidak sah. Karena rukun sholat itu harus menutup auratnya. Atau syarat sahnya sholat itu harus menutup aurat. Nah orang-orang jahiliyah, mereka itu kalau ibadah kepada Allah buka aurat. Maksudnya apa? Yaitu ketika mereka tawaf. Nah dulu sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf di Ka'bah itu urianan, telanjang bulat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah kadang-kadang yang perempuan karena malu, akhirnya mereka memilih tawafnya di waktu malam. Walaupun yang nggak punya malu bareng-bareng, yang nggak punya malu siang-siang. Nah, tapi yang masih punya malu perempuannya, mereka milih di malam hari, tapi telanjang bulat. Apa alasannya? Yang pernah kami baca dalam sejarah tawaf itu, alasan mereka karena kita ini pakaian kotor. Karena mereka merasa uang yang mereka hasilkan, rezeki yang mereka dapatkan itu didapatkan dengan cara yang kotor. Karena mereka senang riba, mereka senang jual beli pelacur, mereka senang judi. Sehingga mereka sadar, ini pakaian kita ini yang kita beli dari uang kotor. Kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, tawaf kita diterima oleh Allah, copot semua pakaian supaya kita seperti waktu kita lahir suci. Itu ijtihad mereka. Akhirnya mereka punya kebijakan waktu tawaf itu tidak boleh pakai pakaian, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalilnya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 28. Supaya utuh, Bapak Ibu silakan buka di handphonenya Al-A'raf ayat 28 supaya utuh. Ya, di sini hanya disebutkan sebagiannya. Wa idza fa'alu fahisha. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau udah ngasih tahu ke kita, dalilnya ada dalam ayat 28 surah Al-A'raf, lalu beliau hanya mengutip sebagian saja. Kalau ingin tahu kita buka langsung ayatnya. Nah, ayat ini lengkapnya disebutkan, Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji yang dimaksud apa? Tadi, tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Al-A'raf ayat 28. Qalu, nah, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Inilah yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, katanya. Jadi kami tawaf telanjang ini karena dulu nenek moyang kami juga begini. Maka inilah yang kami amalkan. Itu. Lalu yang kedua, wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami untuk telanjang ketika tawaf. Nah, jadi ada dua alasan. Kata mereka, kenapa kami tawaf telanjang? Satu, karena dulu nenek moyang kami seperti ini. Yang kedua, karena Allah menyuruh kami untuk melakukan hal ini. Kata mereka begitu. Mereka berbohong atas nama Allah. Nah, lalu Allah bantah pada lanjutan ayatnya, Qul, katakan wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk berbuat keji. Tidak pernah Allah menyuruh ya hamba-hambanya untuk tawaf dalam keadaan telanjang, tidak pernah ada sama sekali. Maka Allah nyuruh Rasul untuk mengatakan, Qul, katakan Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu? Jadi bohong. Katanya Allah nyuruh kami untuk tawaf dalam keadaan telanjang. Itu bohong. Nah, berkata-kata kepada Allah tanpa ilmu. Bahkan yang ada Allah mengharamkan semua bentuk
perbuatan keji. Kita bisa buka dalam surah Al-A'raf ayat 33-nya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Sesungguhnya ya, Allah mengharamkan, Tuhanku mengharamkan semua bentuk perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani mengaku katanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian, jadi mereka berhujjah dengan dua hujjah yang batil. Ya. Ketika mereka bilang ini adalah apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Apabila yang dilakukan oleh nenek moyang itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, harus tinggalin. Maka begitu kita juga. Jadi jangan sampai kita berhujjah, dulu orang-orang tua kami begini kok. Kenapa mau dirubah? Orang tua kami dulu dari dulu begini. Nah, ini bahaya kata-kata itu. Itu bukan dalil ya. Perbuatan orang tua kita dulu kalau tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tinggalin. Karena itu tidak bisa jadi dalil. Dan sebaliknya, kalau memang yang dilakukan oleh orang tua kita dulu semua sesuai, ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, ya kita pertahankan. Bukan karena orang tua kita dulunya, tapi karena sesuai dengan Quran dan Sunnahnya. Itu batasannya, Bapak sekalian. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, oleh karena itu kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa menutup aurat, ya, menutup aurat bahkan ketika dalam semua ibadah, termasuk di dalam sholat, ya, termasuk waktu tawaf. Ya, meskipun kaum laki-laki waktu tawaf disuruh untuk buka seluruh pakaiannya yang berjahit kan gitu ya, tapi hanya pakai kain ihram, sarung sama penutup badan gitu ya. Tapi tetap auratnya ditutup, tidak dibuka, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, bahkan dalam Al-Quran terakhir surah Al-A'raf ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam atau wahai manusia, khudhu zinatakum. Maksudnya adalah tutuplah aurat kalian. Ya, ambillah perhiasan pakaian kalian untuk menutup aurat kalian inda kulli masjidin. Setiap kali kalian mau sholat ke masjid, itu tutup aurat. Nah, termasuk kalau bisa berpakaian sebaik mungkin. Ya, pakai bawahan, atasan, termasuk peci. Nah, dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin bisa sebutkan, jadi orang kalau sholat nggak pakai peci, itu dia belum mengamalkan sepenuhnya ayat ini. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian ya, penjelasan dari poin yang ke-35. Nah, tapi sayang di kita ini ada orang malah bangga pakai pakaian ketat. Nah, katanya ciri-ciri orang maju itu secara kebudayaan nggak pakai jilbab, gitu kan? Nah, jadi kalau ada orang pakai jilbab itu kuno, itu masa lampau. Sekarang ini nggak usah pakai jilbab, tampil trendy, buka jilbab, paha kelihatan, nah itu yang top. Kata orang sekarang kan begitu ya. Nah, itu yang maju katanya. Ya, peradabannya maju. Nah, ini kacau balau ya. Jadi mereka ini orang jahiliyah sebenarnya. Sampai ada orang bilang, seandainya ukuran kemajuan sebuah peradaban itu adalah terlihatnya aurat, maka monyet, kambing itu lebih beradab daripada kalian. Kan gitu ya. Nah, betul sekali itu. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Selebihnya barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, monggo Pak Agus. Ya. Ya. Maka di Masjid Mujahidin ini tiap pagi dibacakan hadis yang membicarakan masalah keistimewaan Ansor hampir 1 bulan belum selesai. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Masih ada? Cukup ya? Cukup, baik. Terima kasih Pak Agus. Kaum Ansor itu lakob itu julukan. Nah, julukan yang diberikan oleh Nabi kepada orang-orang Madinah. Ansor sendiri dari kata nasara yansuru. Nasran ya, nasara yang itu menolong, nasrun pertolongan. Nah, nasirun orang yang menolong.
Ansor itu jamak dari kata nasir, nasirun, nasironi, ansarun. Jadi lawannya adalah al-muhajirun, ya. Muhajirin, kaum muhajirin. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Makkah ikut Rasulullah ke Madinah, hijrah meninggalkan tempat tinggalnya, kampung halamannya untuk pindah ke Madinah. Maka disebutlah kaum muhajirin. Nah, sementara Ansar adalah orang-orang yang menolong Rasulullah dan para kaum muhajirin tinggal di Madinah. Itu, jadi lakob. Iya. Jadi ya, mereka campur-campur yang tinggal di Madinah. Pokoknya siapa saja di antara mereka yang menolong Rasul dan mengakui kerasulan Muhammad disebut kaum Ansar. Jika kemudian ada orang mengambil nama Ansar sebagai nama ormasnya, ya nggak ada masalah. Harusnya dia jadi penolong-penolong agama Allah, bukan yang membubarkan pengajian harusnya. Harusnya ditolong. Setiap ada pengajian sesuai sunnah dibantu harusnya. Namanya juga Ansar kok. Nah, itu harusnya kan. Karena kata Ansar itu dari kata Nasara yang suruh Nasara. Jadi itu Pak Agus. Ya, Allah taala alam. Jadi Bapak sekalian, masih ada. Monggo Pak. Pak Mul. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, kalau orang itu memimpin doa secara berjamaah, ya. Kemudian doanya itu bentuknya katanya itu boleh. Misalnya Allahumma a'inna ala dzikra wa syukrika wa husni Ya. ibadatik. Ya. Kemudian harusnya dia membacanya Allahumma a'inna ala dzikrika ilahi. Itu betul atau tidak? Apa harus sama dengan teks awalnya? Ya. Ya, baik. Terima kasih, itu saja Pak Mul. Ya. Baik sekalian. Apakah benar bahwa ketika kita memimpin doa itu kapan biasanya? Khatib Jumat. Ya kan, khatib Jumat, khutbah kedua. Atau di kala-kala tertentu kadang mimpin doa kan ada kadang-kadang gitu ya. Nah, terus kalau dalam sholat imam, dalam sholat itu mimpin doa atau tidak? Dalam sholat imam? Tidak, ya, tidak. Karena setiap orang dalam sholat masing-masing berdoa. Nah, dalam hadis disebutkan tidak boleh ya seseorang mengimami suatu kaum illa biiznihim, kecuali atas izin kaum tersebut. La ya'ummanna ahadukum kauman, nah ini hadisnya. La ya'ummanna ahadukum kauman illa biiznihim. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum kecuali atas izin mereka, satu. Yang kedua, wala yahtassu bida'watin, dan janganlah dia mengkhususkan doa untuk dirinya. Wa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia melakukan mengkhususkan doa untuk dirinya, berarti dia sudah berkhianat kepada mereka yang dipimpinnya itu. Wala yahtassu bida'watin wa man fa'ala faqad khanahum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Nah, berdasarkan hadis inilah kemudian sebagian ulama mengatakan kalau kita mimpin doa itu jangan yahtassu bida'watin, mengkhususkan dakwah itu untuk dirinya saja, jangan. Berdasarkan hadis ini Nabi melarang. Kalau kita mimpin doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan seterusnya. Menggunakan mufrad ya, kata ganti tunggal. Itu enggak boleh kalau mimpin doa. Berdasarkan hadis ini tadi yang saya sampaikan. Wala yahtasu bida'watin wa man fa'ala faqad khanahum. Lalu gimana? Ya dirubah dengan kata ganti jamak. Jadi gimana? Nah, ini harus paham bahasa Arab. Misalnya Allahumma gfir lana. Nah, bukan Allahumma gfirli lagi. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigara gitu. Terus Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus apa lagi yang saya sebut itu? Nah, itu semua lah kira-kira gitu. Ada lagi doa yang secara lafaz domirnya saya, selain itu banyak ya? Banyak sekali ya. Misalnya Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Doanya Nabi Ibrahim. Nah,
maka diganti Allahumma ij'alna, jangan Allahumma ij'alni. Allahumma ij'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Nah, Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, dan dari seluruh anak keturunan kami. Rabbana taqabbal doa, ya Allah, ya apa? Kabulkanlah doa kami. Itu pamul. Jadi menurut sebagian ulama, iya, kalau kita memimpin doa maka rubahlah kata ganti tunggal menjadi jamak, karena Nabi melarang kita berdoa mengkhususkan untuk diri sendiri. Kalau kita begitu, khianat kita sama mereka. Kita berdoa Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jamaah bilang amin untuk dirinya sendiri. Wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Yang lain bilang amin. Ya kami gimana? Nah, jadi khianat kita kepada makmum itu. Oleh karenanya kita harus paham bagaimana cara merubah kata ganti itu. Yaitu. Nah, disinilah penting sekali kita belajar bahasa Arab misalnya, supaya kita nggak keliru-keliru. Itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah